Indonesia terus memperkuat armada tempurnya guna menghadapi meningkatnya ancaman maritim di kawasan. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, kebutuhan akan kapal perang yang mumpuni menjadi prioritas utama bagi TNI Angkatan Laut. Dalam prosesnya, berbagai opsi telah dipertimbangkan, termasuk fregat buatan Eropa dan Asia. Salah satu kandidat kuat yang sempat menarik perhatian adalah fregat kelas Frame Bergamini dari Italia, yang memiliki rekam jejak tempur yang sudah teruji. Namun, faktor anggaran dan kebutuhan mendesak mendorong Indonesia untuk memilih solusi alternatif, yaitu mengakuisisi 2 unit PPA atau Pattugliatore Polivalente di Altura dari Fincantieri, Italia. Keputusan untuk mengakuisisi 2 unit PPA Paolo Taon di Ravel Class didasarkan pada beberapa faktor utama. Salah satunya adalah waktu pengiriman yang sangat cepat. Kapal-kapal ini telah rampung dibangun sebelum ditawarkan kepada Indonesia, sehingga dapat dikirim dalam waktu hanya 1 tahun. Ini menjadi solusi efektif bagi TNI Angkatan Laut yang membutuhkan kapal baru dalam waktu singkat, tanpa harus menunggu proses pembangunan kapal baru yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Meskipun demikian, keputusan ini memicu perdebatan di kalangan pengamat pertahanan dan pecinta militer. Beberapa pihak menilai langkah ini sebagai kompromi yang menurunkan ekspektasi, mengingat awalnya Indonesia mengincar fregat Bergamini yang lebih besar dan lebih mumpuni. Namun, dari perspektif strategis, pilihan ini tetap masuk akal karena PPA memiliki kesamaan dalam sistem persenjataan dan peperangan elektronik dengan Bergamini. Jika dibandingkan, Bergamini memiliki bobot penuh 6.700 ton, lebih besar dibandingkan PPA yang berbobot 4.900 ton. Dengan ukurannya yang lebih besar, Bergamini lebih cocok untuk operasi pertempuran laut skala besar, sedangkan PPA lebih fleksibel untuk berbagai jenis misi, termasuk patroli dan peperangan asimetris. Dari segi kecepatan, PPA lebih unggul dengan kecepatan maksimum 32 knot dibandingkan 27 knot pada Bergamini. Namun, Bergamini memiliki daya jelajah lebih jauh, yakni 6.800 mil laut, sedangkan PPA hanya 5.000 mil laut. Dari segi kemampuan peperangan bawah laut, Bergamini lebih unggul dengan kombinasi sonar UMS 41110 CL dan Kaptas 4 Towed Array, memungkinkan deteksi kapal selam dari jarak jauh. Sementara itu, PPA memiliki sonar yang lebih terbatas, meskipun tetap dilengkapi dengan peluncur torpedo Black Shark, senjata yang juga digunakan oleh Bergamini. Dalam hal persenjataan, kedua kapal memiliki kesamaan, termasuk 16 unit VLS untuk rudal Aster 15 dan 30, rudal anti kapal TCO Mk2E, serta meriam Otomelara 127 mm. Selain itu, sistem peperangan elektronik Netuno 4100 digunakan pada kedua kapal, memberikan perlindungan terhadap ancaman rudal dan serangan siber. Namun, Bergamini memiliki kapasitas lebih besar untuk membawa peralatan tambahan, sementara PPA menawarkan desain modular, memungkinkan modifikasi sesuai kebutuhan operasional. Dari segi harga, fregat Bergamini baru diperkirakan berharga 750 hingga 850 juta dolar per unit, sedangkan PPA lebih ekonomis, sekitar 600 hingga 700 juta per unit. Dengan biaya lebih rendah, Indonesia tetap mendapatkan kapal dengan kapabilitas tempur yang relatif setara, menjadikannya pilihan rasional dalam situasi mendesak. Dalam jangka panjang, Indonesia masih berencana memperkuat armada dengan kapal yang lebih besar. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah membeli 2 unit fregat Bergamini bekas dari Italia, yaitu ITS Carlo Bergamini, F590, dan ITS Antonio Marceglia, F597. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa Angkatan Laut Italia sedang mempersiapkan fregat Bergamini Evo sebagai pengganti. Jika Italia bersedia melepas unit lama mereka, Indonesia dapat memperoleh fregat dengan rekam jejak tempur yang sudah terbukti, meskipun dalam kondisi bekas pakai. Jika skenario ini terrealisasi, formasi baru TNI Angkatan Laut akan terdiri dari 2 unit PPA untuk misi fleksibel dan kecepatan tinggi, 2 unit fregat Merah Putih proyek dalam negeri berbasis desain Arrow 140, dan 2 unit fregat Bergamini untuk misi peperangan laut dalam skala besar. Dengan kombinasi ini, Indonesia akan memiliki armada yang seimbang antara kecepatan, daya tempur, dan fleksibilitas operasional. Di sisi lain, Indonesia juga mempertimbangkan fregat I-Class buatan Turki, yang merupakan kapal baru dengan teknologi modern, meskipun belum terbukti di medan pertempuran. Perbandingan utama antara keduanya meliputi
Bergamini bekas memiliki rekam jejak operasional yang telah teruji, sedangkan Ikhlas adalah kapal baru dengan teknologi modern tetapi belum diuji secara nyata. Selain itu, harga dan waktu pengiriman menjadi faktor krusial, di mana opsi yang lebih cepat dan lebih murah akan menjadi prioritas. Keputusan akhir akan bergantung pada negosiasi harga, waktu pengiriman, serta nilai tambah dalam transfer teknologi. Jika memilih fregat Bergamini, TNI Angkatan Laut akan memperoleh kapal perang dengan pengalaman tempur nyata. Namun, jika memilih Ikhlas, Indonesia mendapatkan teknologi baru, tetapi dengan risiko operasional yang belum terbukti. Terlepas dari pilihan yang diambil, Indonesia tidak hanya mencari kapal perang yang mumpuni, tetapi juga berupaya membangun kemandirian industri pertahanan melalui transfer teknologi. Oleh karena itu, setiap opsi yang dipertimbangkan baik itu fregat Bergamini, PPA, atau Ikhlas harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kekuatan tempur jangka panjang serta penguatan industri maritim nasional. Pada akhirnya, keputusan pengadaan kapal perang akan sangat dipengaruhi oleh faktor strategis, teknis, dan ekonomi. Dengan semakin kompleksnya tantangan di perairan Indonesia, TNI Angkatan Laut harus memastikan bahwa setiap akuisisi tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga meningkatkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri. Pengembangan fregat Bergamini, PPA, dan Ikhlas didorong oleh kebutuhan masing-masing negara dalam memodernisasi armada lautnya. Italia, melalui proyek FREMM atau Fregata Europea Multimissione, mengembangkan fregat Bergamini sebagai bagian dari kerjasama dengan Prancis. Kapal ini dirancang untuk menggantikan fregat kelas Lupo dan Maestrale yang telah menua, dengan fokus pada kemampuan multimisi, termasuk pertempuran permukaan, peperangan anti kapal selam, ASW, dan pertahanan udara. Dengan bobot penuh sekitar 6.700 ton, FREMM hadir dalam dua varian utama, yaitu General Purpose yang dilengkapi senjata anti kapal dan meriam serangan darat, serta Anti-Submarine Warfare atau ASW, yang dilengkapi sistem sonar canggih dan torpedo untuk melawan ancaman bawah laut. Keunggulannya dalam berbagai aspek peperangan membuatnya menarik bagi negara lain, seperti Mesir dan Indonesia, yang mencari kapal dengan daya tempur tinggi dan kompatibilitas standar NATO. Selain FREMM, Italia juga mengembangkan PPA atau Pattugliatore Polivalente di Altura sebagai bagian dari program modernisasi angkatan lautnya. PPA dirancang untuk menggantikan kapal patroli dan fregat ringan yang lebih tua, dengan pendekatan modular dan fleksibel. Kapal ini dapat disesuaikan untuk berbagai misi, mulai dari patroli, operasi penyelamatan, hingga peperangan elektronik dan tempur. Fincantieri, sebagai pembuatnya, menawarkan varian Light, Light Plus, hingga Full Combat, memungkinkan negara pembeli memilih konfigurasi sesuai kebutuhan. Dengan desain stealth dan kecepatan hingga 32 knot, PPA menjadi opsi yang lebih ekonomis dan cepat diproduksi dibandingkan FREMM, menjadikannya pilihan menarik bagi negara yang membutuhkan kapal perang dalam waktu singkat. Di sisi lain, Turki mengembangkan fregat Ikhlas yaitu Istanbul Class, sebagai bagian dari program Milgem, sebuah proyek nasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada kapal perang buatan asing. Program ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan modernisasi Angkatan Laut Turki, sekaligus menghadirkan kapal yang sesuai dengan standar NATO. Ikhlas merupakan pengembangan dari korvet Ada Class, yang sudah teruji dalam operasi patroli dan peperangan anti kapal selam. Dengan persenjataan modern, sistem radar canggih, dan desain stealth, Ikhlas menjadi pesaing potensial bagi fregat buatan Eropa dalam pasar ekspor. Secara keseluruhan, setiap kapal ini dikembangkan dengan tujuan spesifik sesuai kebutuhan negara pembuatnya. Fregat Bergamini hadir sebagai kapal multimisi dengan daya tempur tinggi. PPA menawarkan fleksibilitas dan efisiensi biaya, sementara Ikhlas menjadi simbol kemandirian industri pertahanan Turki dengan teknologi modern yang masih perlu pembuktian di medan tempur. Dalam konteks Indonesia, pemilihan kapal perang harus mempertimbangkan keseimbangan antara kapabilitas, biaya, waktu pengiriman, serta peluang transfer teknologi, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya memperkuat armada laut dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Fregat Bergamini, FREMM, PPA, dan Ikhlas telah dioperasikan oleh beberapa negara dengan tujuan berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. FREMM dikembangkan melalui kerjasama Italia dan Prancis, dengan Italia mengoperasikan 10 unit, terdiri dari 6 varian General Purpose dan 4 varian Anti-Submarine Warfare.
Prancis juga menggunakan 8 unit dengan spesifikasi berbeda. Selain itu, Mesir mengakuisisi 2 unit frame dari Italia, sementara Maroko membeli 1 unit varian Prancis. Menariknya, Amerika Serikat pun mengadopsi desain frame sebagai basis untuk Constellation Class, dengan rencana 10 unit dalam pengembangan. Indonesia juga telah memesan 2 unit frame dari Italia sebagai bagian dari modernisasi armadanya. Sementara itu, PPA, Pattugliatore Polivalente di Altura, merupakan kapal perang generasi baru yang saat ini hanya dioperasikan oleh Italia, dengan 7 unit dipesan dalam 3 varian, yaitu Light, Light Plus, dan Full Combat. Hingga saat ini, belum ada ekspor resmi untuk PPA, tetapi beberapa negara menunjukkan minat terhadap desain modular dan fleksibilitas kapal ini. Di sisi lain, fregat E-Class yaitu Istanbul Class, dikembangkan sebagai bagian dari program Milgem Turki. Kapal ini mulai masuk layanan pada tahun 2023 dan Turki berencana membangun 4 unit untuk angkatan lautnya. Selain itu, Pakistan memesan 4 unit versi modifikasi yang disebut Babur Class, sedangkan Ukraina sedang membangun 1 unit dengan rencana tambahan 3 unit lainnya. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai ketertarikan atau akuisisi E-Class oleh Indonesia. Jika Indonesia memilih frame, maka akan bergabung dengan negara-negara besar seperti Italia, Prancis, dan Amerika Serikat yang telah mengoperasikan kapal ini. Jika memilih PPA, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pengguna pertama di luar Italia, dengan keuntungan dari desain modular yang lebih fleksibel. Sementara itu, jika memilih E-Class, Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama dengan industri pertahanan Turki yang semakin berkembang pesat dalam produksi alutsista modern. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 95.000 km, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim. Wilayah perairannya juga mencakup alur laut kepulauan Indonesia yang menjadi jalur perdagangan global penting. Untuk memastikan perlindungan wilayah laut, Indonesia perlu memiliki kapal perang modern seperti fregat Bergamini, Frame, PPA, dan E-Class, yang mampu menghadapi berbagai ancaman. Fregat ini akan memainkan peran krusial dalam menjaga perbatasan laut dari ancaman asing, mengatasi kejahatan lintas batas seperti perompakan dan penyelundupan, serta menjamin keamanan jalur perdagangan internasional di perairan strategis seperti Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Laut Sulawesi. Tanpa armada yang kuat, Indonesia berisiko menghadapi pelanggaran wilayah oleh kapal asing atau kehilangan kendali atas perairan ekonominya. Saat ini, TNI Angkatan Laut masih mengandalkan fregat tua, seperti kelas Ahmad Yani yang berusia lebih dari 40 tahun, sehingga modernisasi kapal perang menjadi keharusan. Dengan sistem sonar dan torpedo canggih, fregat baru akan mampu mendeteksi dan menetralisir kapal selam musuh. Rudal pertahanan udara dalam Vertical Launch System akan memberikan perlindungan dari serangan rudal dan pesawat, sementara rudal anti kapal jarak jauh memungkinkan Indonesia melawan ancaman di laut terbuka. Selain itu, kawasan Asia Pasifik tengah mengalami perlombaan persenjataan. Cina telah memperkuat kehadirannya di Laut Cina Selatan dengan destroyer Type 055, sementara Australia, India, dan Singapura telah mengadopsi kapal perang modern. Jika tidak mengikuti tren ini, Indonesia bisa kehilangan pengaruh strategis dan keamanan maritimnya bisa terancam. Fregat modern akan membantu menyeimbangkan kekuatan, balance of power, di kawasan dan memastikan Indonesia tetap memiliki kemampuan pertahanan yang memadai. Lebih jauh lagi, pengadaan fregat ini membuka peluang besar bagi industri pertahanan dalam negeri. Dengan transfer teknologi dari Italia atau Turki, PT PAL bisa terlibat dalam produksi komponen dan perakitan kapal, memperkuat kemandirian industri maritim nasional. Jika memilih frame atau PPA, Indonesia dapat bekerja sama dengan Fincantieri. Sementara jika memilih E-Class, kerjasama dengan Turki dapat membuka akses ke teknologi Milgem yang lebih fleksibel. Fregat modern ini juga dirancang dengan efisiensi operasional yang lebih baik. Sistem propulsi hybrid KODLAG atau KODAG membuat kapal lebih hemat bahan bakar dibandingkan kapal lama. Radar dan sistem peperangan elektronik mutakhir memungkinkan deteksi ancaman lebih cepat dan akurat. Dengan kemampuan multiperan, fregat ini bisa menjalankan berbagai misi mulai dari patroli, pengawalan, hingga peperangan penuh. Dengan meningkatnya tantangan keamanan maritim, pengadaan fregat modern adalah langkah strategis bagi Indonesia.
Kapal-kapal ini akan meningkatkan daya tempur TNI AL, menjaga kedaulatan laut, menyeimbangkan kekuatan di kawasan, serta mendukung industri pertahanan nasional. Pemilihan fregat harus mempertimbangkan kapabilitas tempur, efisiensi biaya, serta potensi kerja sama industri untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan solusi terbaik dalam menjaga kekuatan maritimnya.